Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Ini mungkin banyak yang belum tahu ya, kalau laga Indonesia lawan Jepang itu sebenarnya diundur loh ya. Soalnya kami masih nemuin nih, ada komentar-komentar yang bilang, lah bukannya emang tanggal 15 ya? Gagal fokus berarti. Laga Indonesia lawan Jepang itu sebenarnya di kalender FIFA itu mainnya tanggal 14 November. Tapi ada kesepakatan dari pihak JFA Jepang dengan PSSI minta laga ini akhirnya diundur satu hari ke tanggal 15 November. Ya kalau kalian nggak percaya ya silahkan aja nih baca artikel ini, takutnya kalian bilang kami ini hoak atau apa ya. Baca sendiri aja deh di artikel ini. Jadi kalau kata Direktur JFA Jepang Yamamoto, ini tuh kesepakatan antara Indonesia dan Jepang. Sebab para pemain Indonesia maupun pemain Jepang itu masih ada yang menjalani di liga masing-masing. Di klub Eropa ya khususnya ya. Jadi kalau digelar tanggal 14 November akan membuat masa istirahat para pemain ini tuh jadi lebih sedikit. Atau istilahnya kecapean lah ya. Tapi timnas Jepang sendiri justru udah berangkat ke Indonesia itu kemarin nih tanggal 10 November ini alias hari Minggu. Tapi ternyata pesawatnya ada mengalami kendala atau masalah, akhirnya balik lagi, muter balik lagi ke Bandara Narita ya di Jepang. Tapi kalau menurut Yamamoto sih ini juga demi kebaikan Indonesia juga katanya. Sebenarnya kalau Jepang sih nggak masalah katanya main tanggal berapapun juga, toh ya meskipun pakai pemain lapis 2 pun tetap Indonesia akan kalah dari Jepang. Tapi ya ini demi kebaikan Indonesia juga katanya. Bagaimana jadinya kalau Indonesia ini para pemainnya masih berada di luar negeri atau masih berada di klubnya, sementara Indonesia masih membutuhkan poin 3 untuk melaju ke fase berikutnya, itu kata Yamamoto ya. Jadi udah jelas ya, sebenarnya Indonesia lawan Jepang itu tanggal 14 November, tapi karena ada kesepakatan antara Indonesia dan Jepang, ya akhirnya diundur satu hari ke hari Jumat ya. Semoga aja Jumat berkah ya buat timnas Indonesia. Sementara di timnas Indonesia sendiri, Miss Hilgers dikabarkan sudah sembuh total ya, dan kabarnya sudah mulai akan berangkat ke Indonesia nih dalam rangka menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Meskipun pelatih Sintayong belum bisa memastikan apakah akan memasang Miss Hilgers atau tidak, sebab kemungkinan posisi Miss Hilgers ini akan ditempati oleh Kevin Dix. Nah ini masih banyak aja ya orang Indonesia loh ya yang nggak paham sejarah sepak bola Indonesia, tapi sok-sokan mengomentari soal timnas, apalagi soal Sintayong. Dan salah satunya adalah yang ada di Instagram pengamat sepak bola. Ini kebetulan relasi kami ya. Ada beberapa komentar soal Sintayong yang bilang salah satunya seperti ini nih. Sayang ya pelatihnya mediocre. Terus dia bilang Belanda sama Korea bagusan mana? Ya seolah-olah dia nih nyinggung Sintayong, katanya ya lebih jelek lah dibanding ya pelatih mediocre kata dia gitu kan. Buat kami ya wajar lah ya, sebab ada 25 juta orang cuy di Indonesia yang kayak gini. Kan kami udah bikinkan di video ini nih. Kalau dibilang Belanda sama Korea itu bagusan mana, ya emang kita nggak bisa memungkiri. Tapi faktanya ya di Indonesia itu kita pernah dilatih oleh pelatih Belanda Henk Willem. Tapi apa hasilnya? Cuma sampai round 2 aja loh ya. Ya kalau kalian mau membandingkan lagi pelatih Belanda sama pelatih Korea bagusan mana, ya lihat aja di round 3 ini. Berapa sih pelatih Belanda khususnya di grup Indonesia ini? Apakah ada pelatih asal Belanda yang berada di round 3? Kayaknya nggak ada deh. Atau paling nggak gini deh, di liga-liga top Eropa nih, top dunia, berapa banyak sih pelatih asal Belanda yang menangani tim elitnya di liga Eropa atau di liga dunia top elitnya itu? Coba deh. Emang kalau pelatih asal Korea atau Asia, emang levelnya Asia. Tapi paling tidak gini loh ya. Sejauh ini Sintayong yang paling bagus loh di grup ini, pencapaiannya di Piala Dunia. Ya ini orang-orang kayak gini tuh buat kami gini lah. Kalau kalian mau berkomentar itu, mbok yo dipakai otaknya, belajar dulu sejarah sepak bolanya, jangan asal cuma koar-koar, malah nyampah loh kalau buat kami. Ketahuan apa ya? Ketahuan bodohnya kalau buat kami. Kita itu cuma sebagai penonton aja loh ya, nikmatin aja lah, ngapain capek-capek ribut-ribut juga, tinggal hore-hore aja.
Dan juga kita ini sebagai manusia ya, banyak-banyaklah belajar menjadi orang yang suka berterima kasih. Semuanya kalau bukan sama Sintayong, karena Sintayong lo ya. Apakah saat ini kita masih nonton timnas kita di round 3? Belum tentu. Mungkin kita cuma berkutat di AFF doang. Jujur kami tuh nggak pernah ngerti loh dengan jalan pikiran orang-orang kayak gini. Jadi kata-kata mutiara hari ini, carilah ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu untuk menghujat. Jadi intinya di timnas itu di Cavendish sudah kelar ya. Mauro Zylstra tinggal salaman. Jairo Ridwell ini ada berkas yang lagi dicari nih. Kalau udah ketemu berkas ini dia langsung terbang ke Indonesia ya. Oleh Romania nggak tahu juga nih, soalnya belum salaman juga sih sama Erick Thohir. Jadi ya kita lihat nanti nih apakah Ole, Mauro dan Jairo ini akan langsung gabung timnas atau enggak. Tinggal mungkin Ian Maatsen, Miliano Jonathan dan Sydney Van Hooijdonk ya. Kita tunggu aja ya. Tapi sebelum itu juga ada beberapa pemain yang langsung akan diambil sumpah nih di bulan ini, seperti Dion Mark dan Tim Gaypens nih yang akan diambil sumpah pada 14 November ini kalau nggak salah ya, untuk timnas U20. Lanjut, ini juga lagi rame nih di medsos nih, ada admin Bali United yang nyindir pelatih Persib yang minta laga Bali lawan Persib ini ditunda. Ya emang sih, dia ini nggak nulis atau memposting ya tulisannya Persib lawan Bali United, cuma nulisnya ini Manchester City lawan Liverpool. Jadi anggapnya Persib ini City dan Bali United ini Liverpool katanya. Oke, kita coba baca ya apa yang ditulis oleh admin Bali United. Pep Guardiola ini sama dengan Boyan Hodak ya, karena sama-sama botak ya, meminta kepada PT Liga Inggris baru sama dengan PT LIB, sebab di Inggris tuh nggak ada yang namanya PT Liga Inggris baru karena operator Liga Inggris itu adalah Premier League, untuk menunda melawan Liverpool. Nah sama dengan melawan Bali United. Jadi dia merasa, atau mereka ini merasa Liverpool kali ya, Liverpool MU kali. Masuk akal mengingat menjaga asa lolos fase knockout UCL alias ACL 2 ya, harus sapu bersih kemenangan. Tinggal FA sama dengan PSSI ya mau bantu tim ini lolos enggak, itu kata yang ditulis oleh adminnya Bali United. Sebenarnya nggak ada yang salah sih dari postingan ini, tapi ya buat pihak Persib seolah-olah itu ini nyindir ya, karena merasa minta laga lawan Bali ini ditunda, atau istilah kasarnya minta laga ditunda. Sorry ya, gitu kali ya. Buat kami ini contoh admin yang kurang baik loh ya. Cuma bikin gaduh, cuma bikin ribut kalau buat kami. Dia ini kan orang Indonesia, kenapa harus nyinyirin wakil Indonesia? Kan aneh ada orang Indonesia kayak gini. Apa dia lupa musim kemarin Bali United pun pernah atau sering minta sama LIB untuk menunda liga. Contohnya aja waktu lawan Persis Solo ini minta ditunda loh ya. Dan waktu itu LIB setuju aja. Tapi apa hasilnya? Udah disetujui sama LIB, laga-laga Bali United di Liga 1 ditunda demi ACL 2, tapi Bali United jeblok di ACL 2. Sekarang kita coba rekap nih, apa yang diperoleh atau hasil apa sih yang dialami oleh Bali United di ACL 2 musim kemarin. Di laga perdana sih oke ya, ini meyakinkan, menang 5-2 atas tim Stallone FC dari Filipina. Laga kedua imbang 1-1 lawan Terengganu dari Malaysia. Laga ketiga dibantai 6-3 oleh Central Coast Mariners dari Australia. Laga keempat kalah lagi lawan Central Coast Mariners 1-2. Laga kelima oke, menang lagi ya atas Stallone FC dari Filipina ini 5-2. Dan laga terakhir keok lagi lawan Terengganu dan cuma finish di urutan ketiga. Kan sama-sama bapuk artinya di ACL 2. Kenapa sekarang malah nyinyirin tim asal Indonesia lain? Kenapa nggak saling support aja? Ya kalau kita urut lagi ke belakang saat Bali United main di Champions League-nya Asia, ini kan malah lebih parah, dibantai 5-0 sama tim Australia, dibantai 5-1 oleh tim asal Hong Kong, kalah dari tim asal Kamboja. Apakah nggak lebih memalukan juga tuh? Tapi sebegitu banyaknya kekalahan Bali United di ACL, nggak pernah tuh ada istilahnya Bali United dibilang badut Asia atau nyinyirin. Kenapa saat Persib kalian sibuk nyinyirin? Tanda tanya buat kami loh.
Jadi tolonglah ya, jangan memperkeruh suasana, jangan mancing-mancing. Ntar kalau dibalas lebih sakit loh. Kan aneh aja itu loh. Ada orang Indonesia, timnasnya dihujat. Sekarang wakil Indonesia dihujat juga. Terus kalian maunya apa? Terus kalau kalian dibalas lagi sama pendukungnya Persib, alah, tim siluman aja banyak bacot. Gimana? Sakit hati nggak? Makanya jangan memancing di air keruh. Sadar diri dulu. Inilah kebanyakan orang Indonesia kayak gini tipikalnya ya. Mereka itu apa ya? Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi borok di depan mata nggak kelihatan. Mereka nggak sadar diri siapa diri mereka, tapi yang penting mereka nyinyirin pihak lain. Nauzubillah buat kami sih. Oke, kita lupain aja ya orang-orang yang soak kayak gitu ya, orang-orang otaknya miring ya. Kebanyakan apa sih Indonesia sekarang otaknya pada kayak gitu ya. Sekarang kita masuk ke intermezzo aja ya. Kita bahas yang ringan-ringan aja ya, biar nggak terlalu stres. Soalnya udah kebanyakan orang stres di Indonesia. Musim 2024-2025 di Liga 1 ini kan baru memasuki pekan ke-11 ya, baru lewat pekan ke-10 dan kita belum tahu nih siapa yang akan jadi pemain terbaik Liga 1 musim ini. Apakah sekontroversi musim lalu di mana Francisco Rivera dari Madura United yang menjadi pemain terbaik, ataukah musim ini jauh lebih baik lagi? Nah, kita nggak tahu nih. Tapi ternyata ada satu fakta unik loh ya di balik penghargaan pemain terbaik Liga 1. Apa faktanya? Jadi, selama era Liga 1 2017, setiap pemain terbaik Liga 1 itu nggak akan bisa membawa timnya juara di musim selanjutnya. Entah itu tim yang sama atau dia pindah tim, tapi musim berikutnya si pemain terbaik ini nggak bisa membawa timnya juara. Kita akan coba urutkan satu persatu. Di musim 2017 di awal Liga 1, pemain terbaiknya itu adalah Paulo Sergio dari Bayangkara FC. Dan di musim selanjutnya, musim 2018, Paulo Sergio masih di Bayangkara FC dan statistiknya pun gak jauh beda dengan di musim 2017. Tapi Paulo Sergio gak mampu membawa Bayangkara FC juara 2018 dan cuma finish di urutan ketiga. Musim 2018, pemain terbaiknya adalah Rohit Chan dari Persija Jakarta. Tapi musim selanjutnya 2019, Rohit Chan nggak mampu membawa Persija juara dan cuma finish di urutan ke-10 Persija. Musim 2019, pemain terbaiknya adalah Renan Silva di Borneo FC. Tapi ya gitu juga sih, musim selanjutnya dia juga nggak mampu membawa Borneo FC juara dan cuma finish di urutan ketiga. Musim 2021-2022, pemain terbaiknya adalah Taisei Marukawa di Persebaya, tapi justru pindah ke PSIS Semarang. Tapi apa akhirnya? PSIS cuma finish di urutan ke-13. Dan di musim 2022-2023, pemain terbaiknya adalah Wiljam Pluim di PSM Makassar, tapi justru pindah ke Borneo FC. Memang si Borneo FC juara di regular series, tapi di championship series justru tewas. Nah, pertanyaannya, musim kemarin kan Francisco Rivera yang menjadi pemain terbaik dari Madura United justru pindah ke Persebaya musim ini. Nah, apakah Francisco Rivera mampu memutuskan atau mematahkan kutukan pemain terbaik Liga 1 yang nggak pernah bisa membuat timnya juara di musim selanjutnya, atau mampukah Francisco Rivera memutuskan kutukan ini?